Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Amma ba'du. Eh, Kami di sini ingin menjelaskan tentang implementasi kernel hybrid dalam sistem operasi. Sebelumnya kami berdua dengan anggota Muhammad Nijar Al-Kahfi dan juga Dikri Desredi. Lanjut saja kita ke pembahasan implementasi kernel hybrid dalam sistem operasi. Kernel hybrid adalah arsitektur kernel sistem operasi yang menggabungkan keunggulan kernel monolitik dan mikrokernel. Tujuannya adalah memadukan performa tinggi dan mobilitas dan stabilitas sehingga sistem operasi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan aman. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas ciri-ciri kernel hybrid, contoh sistem operasi yang digunakan, lalu langkah-langkah implementasi, serta kesimpulan penting terkait teknologi ini. Selanjutnya ada ciri-ciri kernel hybrid. Ciri yang pertama yaitu modularitas seperti mikrokernel. Komponen seperti driver perangkat dan sistem file dapat berjalan di ruang pengguna atau kernel, meningkatkan stabilitas dan kemudahan pengelolaan. Lalu performa seperti kernel monolitik. Beberapa komponen tetap di ruang kernel untuk mengurangi overhead komunikasi antar proses sehingga efisiensi meningkat. Lalu ada fleksibilitas. Memungkinkan pembaruan modul tanpa mengganggu keseluruhan sistem, mendukung adaptasi yang cepat. Lanjut ke contoh sistem operasi dengan kernel hybrid. Contoh yang pertama yaitu Windows NT. Digunakan pada Windows XP, Windows 10, dan Windows 11. Mengadopsi kernel hybrid untuk keseimbangan performa dan modularitas. Yang kedua yaitu BIOS atau HiKey-OS, sistem operasi yang mengimplementasikan kernel hybrid untuk efisiensi dan stabilitas. Lalu yang ketiga ada macOS, menggunakan XNU kernel yang merupakan kernel hybrid, menggabungkan fitur mikrokernel dan monolitik. Ke materi selanjutnya yaitu ada langkah-langkah implementasi kernel hybrid bagian ke-1. Yang pertama yaitu identifikasi layanan. Tentukan layanan sistem operasi yang akan diimplementasikan, seperti manajemen memori, penjadwalan proses, sistem file, driver perangkat, dan layanan jaringan. Selanjutnya yaitu klasifikasi layanan. Pisahkan layanan berdasarkan kebutuhan performa dan keamanan. Contohnya layanan performa tinggi seperti driver perangkat ditempatkan di kernel space, sementara layanan yang membutuhkan isolasi di user space. Mungkin
Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi kernel hybrid bagian 2 akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rizal Al-Kahfi. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Al-Kahfi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah implementasi kernel hybrid bagian 2. Yang pertama itu ada desain arsitektur. Rancangan struktur kernel hybrid dengan fokus pada organisasi layanan di kernel dan user space serta mekanisme komunikasi seperti sistem, CAL, dan IPC. Kemudian ada implementasi kernel dan user space. Kembangkan layanan di kernel space seperti driver, perangkat, dan manajemen memori, serta layanan di user space seperti server, sistem file, dan jaringan untuk isolasi yang lebih baik. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi kernel hybrid bagian 3, yaitu mekanisme komunikasi. Implementasikan komunikasi efisien antara kernel space dan user space menggunakan panggilan sistem dan sistem pesan untuk latensi rendah dan keandalan tinggi. Kemudian ada pengujian dan optimasi. Lakukan pengujian fungsionalitas, keamanan, dan performa untuk mengurangi overheat komunikasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Baik, nah di sini ada kesimpulan implementasi kernel hybrid. Pertama, performa dan modularitas. Kernel hybrid menggabungkan keunggulan kernel monolitik dan mikrokernel untuk performa tinggi dan modularitas. Kesesuaian modern cocok untuk berbagai sistem operasi modern yang membutuhkan sistem dan adaptasi cepat. Kemudian ada efisiensi dan fleksibilitas. Mendukung sistem operasi dan efisien, fleksibel, dan aman dan dengan kemampuan pembaruan modul tanpa gangguan. Baik, nah mungkin sampai di sini materi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.